Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah kalkulus. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-13 ya, untuk materi anti turunan pada bagian kedua ya. Ini merupakan video lanjutan dari video yang sebelumnya yang terkait dengan anti turunan dan juga integral, yang mana pada video sebelumnya kita telah mempelajari beberapa dasar maupun teorema yang ada pada anti turunan. Sedangkan untuk pertemuan kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang integral tentu untuk luas area. Nah, penggunaan integral ini salah satunya bisa digunakan untuk menghitung luasan atau daerah yang dibatasi oleh kurva yang ada pada sumbu-sumbu ordinat ya. Di sini kita bisa melihat ya ada contoh salah satunya yaitu menghitung volume benda putar ya. Kita bisa menghitung juga luas daerah di bawah kurva tertentu gitu ya yang didekati dengan beberapa teknik segi ya, luasan dari persegi ya. Kita telah singgung sebelumnya di video yang sebelumnya bahwa ketika kita menghitung luas lingkaran kita juga bisa mendekatinya dengan berbagai bentuk segi ya, seperti itu. Yang mana ketika jumlah segi atau luasannya itu semakin banyak, kita bisa menghitung untuk yang namanya luas lingkaran itu. Kemudian selain itu juga bisa digunakan untuk menghitung volume benda putar, ya. Yang mana volume benda putar ini diibaratkan ya, diputar mengelilingi sumbu Y, seperti yang ada pada slide. Ya, untuk teorema dasar integral tentu kita sudah sedikit singgung pada video sebelumnya, yang mana ketika kita memiliki fungsi f yang kontinu pada selang tertutup AB ya, yang mana ini nanti kita bisa menghitung anti turunannya untuk integral dengan batas A dan B ya, untuk fx dx itu sama dengan fb dikurangi fa ya. Untuk meringkas ya, ini untuk penulisan dinotasikan seperti ini. Contohnya misalnya kita refresh kembali ya, atau kita review sedikit terkait dengan materi yang sebelumnya menghitung integral tentu. Contohnya di sini untuk integral minus 1 sampai 2 ya, untuk 6x kuadrat minus 4x dx. Nah, untuk penyelesaiannya di sini ya, kita bisa lihat ya bahwa untuk mengintegralkan 6x kuadrat minus 4 dx ya, kita bisa lakukan perhitungan bahwasannya misalkan di sini ya untuk integral dari 6x kuadrat sendiri itu artinya adalah sepertiga 6x pangkat 3 sama dengan di sini ya 2x pangkat 3 ya. Untuk integral dari 4x di sini setengah 4x kuadrat, sehingga di sini kita bisa tulis adalah ya 2x kuadrat ya. Kita bisa tuliskan 2x pangkat 3 minus 2x kuadrat untuk batas minus 1 sampai 2. Kita masukkan di sini ya untuk substitusi ya, untuk batas atasnya kemudian dikurangi dengan batas bawahnya. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya. Nah, inilah salah satu fungsi ketika kita belajar tentang integral. Jadi, bagaimana menghitung luasan integral. Jadi, secara geometri, definisi dari integral ini ya, kita bisa nyatakan dengan yang namanya integral Riemann ya. Sebenarnya teknik untuk Riemann sendiri nanti ada 3 ya, ada Riemann kiri, kanan, dan juga tengah ya. Atau di sini nanti hanya diulas sedikit saja, nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk hal ini di mata kuliah yang namanya metode numerik ya, pendekatan numerik dengan konsep integral numerik ya, seperti itu. Ya, di sini kita bisa lihat ya bahwa luasan di bawah kurva Y sama dengan fx itu pada interval AB ya. Di sini merupakan katakanlah di sini yang merah ini adalah sebuah fungsi fx ya. Kemudian kita dekati ya, kita bisa hitung luasan dari kurva ini dengan menggunakan persegi panjang ya, yang persegi panjang. Jadi bisa saya katakan untuk masing-masing persegi ini adalah delta ya, delta x, yang mana kalau misalkan saya mempunyai titik ya di x ke i ya, misalkan titik 1 kemudian x0
ya misalkan ada X1 atau X2 kayak gitu. Berarti kan di sini ada jarak ya. Nah, jaraknya ini adalah delta X ya, jarak antara X1 dan X2. Ya, dari situ ya kita akan menentukan limitnya n mendekati berapa kayak gitu ya, sampai tak hingga sehingga dia menemukan luasan yang tepat ya. Sehingga ketika kita memberikan jumlah eh, apa persegi tadi yang banyak itu akan mendekati nilai aproksimasinya atau nilai sebenarnya dari luasan tersebut seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan, kita bisa representasikan seperti ini. Jadi, luasan-luasan masing-masing luasan yang ada di kotak-kotak ini nanti kita bisa representasikan dengan menghitung dari integral ya, integral di titik bawah ya, di titik yang paling kiri dengan titik yang paling kanan dari sebuah fungsi itu. Dalam menghitung luasan daerah dengan menggunakan integral, ini kita bisa lakukan dengan cara menggambar terlebih dahulu kurvanya ya. Jadi fungsinya kita gambar terlebih dahulu, kemudian kita tentukan partisi daerahnya. Nah, di sini yang dinamakan dengan partisi ya. Ini adalah partisi, ya ada berapa banyak partisi yang akan kita bentuk di sana ya. Kemudian setelah itu kita aproksimasi luas sebuah partisi. Jadi luas partisinya ini kira-kira berapa ya. Yang mana kita bisa hitung untuk partisinya itu karena ini tadi kita sudah tahu jarak antara satu titik dengan titik yang lainnya di sini merupakan delta X. Delta X berarti kita bisa kalikan ya. Untuk ininya kan fx ya. Jadi ini kita bisa nyatakan bahwa aproksimasi luasnya nanti itu adalah luas I ekuivalen dengan fxi dikalikan dengan delta xi. Selanjutnya, karena kita sudah punya satu partisi dengan luasan tertentu, selanjutnya secara logika kita akan menjumlahkan semua partisi itu. Ya. Jadi kita jumlahkan semua luas partisi yang disebut dengan jumlah Riemann, yang mana kita bisa nyatakan dengan bahwa luasan itu ekuivalen dengan sigma fxi dikalikan dengan delta xi. Kemudian kita akan mengambil limitnya, yang mana L sama dengan limit ya, limit dari sigma fxi delta xi. Kemudian kita bisa nyatakan dalam bentuk integral ya. Dari sini akan kita dapatkan nilai luasan dari sebuah area dengan menggunakan pendekatan integral. Baik, untuk merujuk ke contoh di sini hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 3. Baik, di sini yang pertama sama seperti yang slide sebelumnya bahwa kita menggambar daerahnya terlebih dahulu ya. Bagaimana menggambar kurva ya, kalian sudah mempelajari di bab penurunan penggunaan turunan khusus untuk bab yang menggambar grafik, bagaimana menentukan titik optimum, bagaimana menentukan cekung atas, cekung bawah, ya di mana titiknya. Kalian sudah belajar tentang itu, kalau misalkan kalian lupa bisa merujuk ke bab yang sebelumnya. Baik, di sini untuk fx sama dengan x kuadrat. Setelah itu kita partisi daerahnya, ya kita partisi daerahnya seperti ini. Ya, kalau sudah dipartisi dalam jumlah luasan yang sama, kita akan aproksimasi luasnya dengan menggunakan rumus ya. Sebenarnya kan kalau kita dekati dengan rumus persegi kan dia panjang kali lebar ya. Ya, panjang kali lebar. Nah, ini ibaratkan ini panjangnya. Panjangnya berarti kan panjang kurvanya ini ya. Panjang kurvanya ini dia luasannya ya ini y-nya ini ya. Y-nya ini sepanjang x kuadrat ya, mengikuti dari fx-nya. Jadi ini dianggap untuk xi kuadrat. Sedangkan untuk partisinya kita sudah pelajari tadi jarak antar partisi ini adalah delta x ya. Jadi luasannya kita bisa dekati dengan xi kuadrat dikalikan dengan delta xi. Kemudian setelah itu kita jumlahkan luasnya, kemudian kita ambil limit jumlah luasnya. Sehingga kita bisa hitung dengan menggunakan integral ya untuk luasan seperti ini ya. Jadi dia untuk batas bawahnya 0 dan batas atasnya sama dengan 3 untuk fungsi x kuadrat dx. Baik, contoh berikutnya, hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi kurva y sama dengan x kuadrat, kemudian sumbu y dan garis x, garis y, maaf, garis y sama dengan 4. Kalau yang sebelumnya itu tadi adalah sumbu x dan juga garis x sama dengan 4. Nah, sekarang
adalah dibatasi oleh sumbu Y dan garis Y sama dengan 4. Oke, baik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita gambar daerahnya terlebih dahulu ya. Kemudian kita partisi daerahnya, aproksimasi luasnya, jumlah luasnya, ambil limit jumlah luasnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk luasnya ya, tadi sama saja sebenarnya ya. Berarti kalau di sini ya kita gambarkan bahwa yang di sini ya ini adalah luasan dari persegi ya, panjang misalkan panjang kali lebar ya untuk pendekatannya ya. Jadi di sini adalah XI dikalikan dengan delta Y ya. Oke. XI dikalikan dengan delta Y. Nah, untuk XI di sini kita dapatkan dari mana? Ya, XI ini didapatkan dari mana? XI ini merupakan karena yang dibatasi dengan sumbu Y, berarti di sini XI ini sama dengan akar Y. Ya. Jadi akar Y dikalikan dengan delta Y. Ya. Kemudian setelah kita ambil luasnya, kita hitung jumlah luasnya. Kemudian kita bisa nyatakan dalam integral bahwa luasan ini itu adalah integral dari 0 sampai ke 4 untuk akar Y dy ya. Nah, kita bisa lakukan ya. Ini kita bisa ubah untuk integral 0,4 gitu ya. Y pangkat setengah dy ya. Jadi nanti integral untuk Y pangkat setengah sendiri itu merupakan ya, sehingga hasilnya di sini L sama dengan 2/3 Y pangkat 3/2 untuk batas 0 sampai 4. Di sini 2/3 dikalikan dengan 8, sehingga di sini sama dengan 16/3. Baik, untuk selanjutnya adalah hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4X minus X kuadrat sumbu X dan garis X min 6. Ya, pertama kita gambar ya, sama seperti sebelumnya. Kita gambar dan tentukan partisinya. Setelah itu kita akan aproksimasi nilainya ya. Ya, dari sini kita bisa lihat ya, gambarnya bentuknya seperti ini. Jadi ada dua luasan, ada luasan yang di atas, ada luasan yang di bawah ya. Jadi kita nanti tentukan, berarti aproksimasi untuk luasannya yang atas ini ya, karena ini adalah delta XI ya, delta XI, kemudian ini adalah 4XI min XI kuadrat ya. Sementara yang untuk yang luasan di bawah ya, luasan yang di bawahnya ini kita bisa nyatakan dengan, karena ini di bawah 0 ya, jadi 0 minus ya 4x minus x kuadrat. Jadi seperti minus 4x J min xj kuadrat. Ya, seperti itu. Jadi di sini ada dua luasan yang kita akan bentuk ya. Nanti yang kuning ini adalah L dan yang biru ini adalah A. Ya. Dari sini nanti kita jumlahkan ya, jumlahkan luasan dari masing-masing partisi itu, baik yang di L maupun di A. Kemudian kita ambil limitnya. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk integral, nanti ada dua juga integral yang bisa kita tentukan. Berarti untuk yang pertama, untuk yang L ini, dia integral 0 sampai 4 ya. Batasnya 0 sampai 4 untuk fungsi 4x minus x kuadrat dx. Sedangkan untuk yang A, ini dari 4 sampai 6 ya. Jadi ini batas bawahnya 4, batas atasnya 6. Jadi untuk fungsi minus 4x minus x kuadrat dx. Nah, di sini untuk L-nya kita selesaikan satu persatu untuk L-nya. Dari sini 2x kuadrat minus, ya dari sini ya. Ini diintegralkan, ini juga diintegralkan dari 0 sampai 4 sehingga kita dapatkan hasil seperti ini ya. Kemudian setelah itu untuk integral 4 sampai 6 ya. Integral 4 sampai 6 di sini berarti kita bisa lakukan ya di sini, karena ini mulainya dari 4 sampai 6 untuk menghitung luasan yang ini. Berarti kita tinggal hitung saja ya, sehingga kita dapatkan hasil adalah minus 40 ya. Mohon maaf, 152 minus per 3 dikurangi 40 ya. Sehingga kita dapatkan, tadi kan sebelumnya luasan daerahnya adalah 32 minus 64 ditambah luasan bawahnya 152 dibagi 3 minus 40. Sehingga luasan daerah yang di sini ini adalah 21 1/3.
Sehingga kita bisa menarik kesimpulan ya dari beberapa contoh tadi ada dua jenis ya luasan yang bisa kita hitung berdasarkan sumbu X dan juga berdasarkan sumbu Y ya. Yang mana kalau misalkan dengan menggunakan sumbu X tadi kita bisa menghitung luasannya bahwa integral A sampai B Y dx ya diturunkan terhadap dx ya, Y-nya ini merupakan biasanya fungsi fx ya. Berbeda dengan ketika berdasarkan pada sumbu Y ya, seperti ini ya. Berarti nanti luasan yang bisa kita hitung itu adalah integral dari A sampai ke B X dy. Baik, sekarang kita akan mencoba menghitung luasan integral ya, luasan daerah antara dua kurva. Ya, kalau tadi masih satu kurva, sekarang kita mencoba untuk menghitung kalau misalkan luasannya itu adalah dua kurva ya. Y sama dengan fx dan Y sama dengan gx ya. Dengan fx itu adalah lebih besar dari gx pada selang tertutup A, B. Dengan menggunakan cara partisi, aproksimasi, jumlahkan, ambil limitnya, integralkan, seperti contoh yang sebelumnya, maka kita dapat menentukan luas daerah antar kurva tersebut. Langkah penyelesaiannya sama, partisi daerahnya, kemudian aproksimasi di mana luasannya nanti adalah fx ya, di sini fx dikurangi dengan gx dikalikan tetap dengan delta x ya. Kemudian jumlahkan ya, jumlahkan di sini untuk limit luasan dari dua kurva itu merupakan sigma dari fx gx dikalikan dengan delta x. Kemudian kita ambil limitnya ya dari situ. Kemudian kita bisa nyatakan dalam integral tertentu. Jadi luasannya adalah integral A, B fx dikurangi gx dx. Contohnya, hitung luas daerah tertutup yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2 min X ya. Untuk langkah penyelesaiannya ya, kita gambarkan daerahnya terlebih dahulu ya. Y sama dengan X kuadrat ya, seperti ini, kurva yang melengkung ya. Kemudian ini adalah garis ya, garis Y sama dengan 2 dikurangi X. Jadi kita diminta untuk menghitung luasan yang ada di dalam ini ya. Setelah digambar daerahnya, kita tentukan titik potongnya dari kedua kurva ya. Jadi kita bisa nyatakan di sini bahwa X kuadrat ya, karena ini karena Y sama dengan X kuadrat, di sini ada Y sama dengan 2 min X ya. Berarti kita bisa nyatakan X kuadrat sama dengan 2 min X. Oke. Setelah kita dapatkan ini, kita pindahkan semua ruas sehingga X kuadrat ditambah X minus 2 sama dengan 0. Ketika kita faktorkan, jadi X plus 2 dikali X minus 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh untuk titik potong dari kedua kurva itu adalah X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 1. Kemudian setelah itu kita partisi daerahnya. Setelah itu kita aproksimasi luasnya. Ya. Berarti luasannya kita dapatkan ya di sini berarti dia adalah luasan dari 2 dikurangi X ya, 2 dikurangi X min X kuadrat ya. 2 dikurangi X min X kuadrat ya, sesuai dengan persamaannya tadi. Dikalikan dengan, tetap ya, dikalikan dengan delta X. Kemudian kita bisa nyatakan dalam integral tertentu, yaitu luasan yang mana batas bawahnya adalah minus 2 dan atasnya adalah 1. Untuk 2x ya, 2x minus x dikurangi x kuadrat dx ya. Atau fungsinya kita bisa tuliskan x kuadrat plus 2 minus 2 dx. Ya, dari sini kita dapatkan ya, untuk hasilnya tadi kita bisa integralkan ini, kemudian kita bisa hitung. Setelah kita hitung, kita dapatkan dari luasan kurva yang ada di sini tadi itu adalah 4,5. Untuk kasus tertentu pada pemartisian secara vertikal itu menyebabkan ada dua bentuk integral ya. Contohnya di sini Y sama dengan Gx, ada Y sama dengan Fx seperti itu ya.
Uh, Kemudian di sini muncul ya, rumus ya di sini untuk hitung ya, hitung dari panjangnya ya, itu adalah 2fx ya, 2fx ya, mana gx-nya ini 2fx. Kemudian untuk kurvanya sendiri y sama dengan fx ya. Nah, kita dapatkan untuk di sininya ya, itu adalah 2fx ya, sehingga luasannya kita bisa hitung untuk yang di area sini itu batasnya 0 sampai ke A, yang mana ini adalah fungsi ya, fungsinya adalah 2fx dx, kemudian dari A ke B ya, dari A ke B ini ada luasan sendiri lagi, yang mana luasannya itu dinyatakan dengan fx gx dx ya. Jadi karena ada dua bentuk integral, akibatnya untuk proses komputasinya nanti juga akan memerlukan waktu yang lebih lama. Jika dipartisi secara horizontal, maka akan dibentuk ya atau diperoleh bentuk integral yang menyatakan luas daerah tersebut ya. Jadi kalau misalkan caranya itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan yang sebelumnya. Yang mana kita bisa nyatakan untuk yang ini tadi itu adalah y sama dengan fx, x sama dengan fy ya untuk yang y yang ini. Kemudian untuk yang garisnya ini ya, ini adalah y sama dengan gx atau ekivalen dengan x sama dengan gy ya. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan yang sebelumnya secara vertikal. Jadi kita bisa tuliskan integral untuk batas bawah C dan batas atas D untuk GY min FY DY. Baik, untuk contoh yang berikutnya, kita diminta untuk menghitung luas daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh kurva Y kuadrat sama dengan X, garis X plus Y sama dengan 6 dan sumbu X. Ya. Sama kita gambar terlebih dahulu daerahnya ya. Untuk daerah Y kuadrat sama dengan X ya, berarti kamu X sama dengan Y kuadrat, kemudian X plus Y sama dengan 6, berarti sama dengan X sama dengan 6 min Y ya, seperti ini berupa garis, sehingga kita akan peroleh ya titik potongnya di kedua kurva nanti itu diperoleh dari Y sama dengan minus 3 dan Y sama dengan 2 ya. Kemudian kita partisi daerahnya, kemudian kita aproksimasi luasannya ya. Setelah itu kita dapatkan, karena kita sudah aproksimasi luasannya ke dalam bentuk ini tadi ya, dengan 6Y ya, 6Y 6 min Y maksud saya ya, 6 min Y dikurangi dengan Y kuadrat ya, dikalikan dengan delta Y ya. Jadi ini adalah luasannya delta Y antara titik Y1 dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu kita nyatakan dalam integral tertentu, yaitu integral 0 sampai 2 untuk luasan seperti ini dy. Ya, kita sudah bisa menghitung untuk luasan dari contoh ini. Nah, ini merupakan langkah-langkah penyelesaiannya sehingga didapatkan dari sini untuk perhitungan integral 0,2 ya, dari 0 sampai 2 untuk fungsi 6 min y kuadrat dy itu menghasilkan luasan daerah sebesar 22/3. Baik, selanjutnya di sini nanti akan diberikan latihan soal. Baik, ini untuk soal yang pertama, luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini dinyatakan dalam bentuk integral ya. Nyatakan dalam bentuk integral antara A, B, C, D, E, ini yang betul yang mana ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya dari sini ya. Dari sini ini adalah kurva ya, kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat dibatasi Y sama dengan 4 ya di sini. Berarti di sini batasnya ada 0 sampai 2 ya, kurvanya adalah 4 minus X kuadrat, di sini adalah delta X ya. Kita bisa nyatakan itu sehingga
Untuk integralnya yang betul adalah yang ini ya, 4 min x kuadrat ya, dari 0 sampai 2 dx. Baik, ini yang soal 2. Kalau soal yang sebelumnya kita diminta untuk menghitung ya limitnya apa, luasan dalam bentuk integralnya. Nah, ini diminta untuk menyelesaikan. Saya rasa ini nggak masalah. Kalau yang di sini luasannya ya, di sini mulai minus 2 sampai 2, yaitu nanti sebagai batas bawah dan batas atasnya. Kemudian di sini fungsinya adalah 4 minus x kuadrat, sehingga kita bisa nyatakan bahwa nanti luasan dari area ini adalah integral dari batas bawah minus 2 dan batas atas 2 untuk fungsi 4 minus x kuadrat dx. Ya, kalau kita tuliskan seperti ini ya, kemudian ini diselesaikan sehingga hasilnya ini ya, ini jawabannya. Baik, kemudian untuk contoh yang ketiga, nah ini melibatkan dua kurva ya, ada bentuk kurva, ada yang bentuk garis ya. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya ya, kita bisa hitung ya. Nah, di sini kita bisa hitung untuk y-nya atau fx-nya itu sama dengan 8 ya minus x kuadrat minus 2x ya. Seperti itu. Nah, kita bisa hitung luasannya mulai dari 0 sampai 2 untuk fungsi ini. Nah, nanti didapatkan seperti ini. Kalian coba hitung lagi ya, hitung ulang kayak gitu. Terus kemudian kalian integralkan, terus kalian hitung hasil integralnya itu. Nah, itulah luasan dari grafik ini. Nah, ini sama ya. Kalau ini nanti cenderung ke integral terhadap dy ya. Jadi di situ kita tinggal memasukkan sama seperti yang soal nomor 3 tadi. Kalau tadi y sekarang x ya. Jadi nanti fungsinya adalah 2 min y ya ini ya. 2 min y min y kuadrat ya. Untuk batas apa sampai berapa sampai berapa. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini mulai minus 2 sampai 1. Sehingga kita bisa hitung ya untuk integralnya. Integral minus 2 sampai 1, 2y minus x kuadrat sehingga luasannya kita dapatkan seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikut merupakan latihan soal. Kalian bisa mengerjakan sendiri bagaimana menghitung luasan dari kurva yang diberikan pada soal 1 dan soal 2. Ini juga latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Dan ini juga bisa kalian kerjakan terlebih dahulu untuk pemahaman lebih lanjut ya. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan untuk materi tentang penggunaan integral, terutama digunakan untuk menghitung luas dari area atau luasan dari kurva. Nanti setelah ini akan ada video lanjutan terkait dengan nanti turunan atau integral. Selamat menyimak video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.